termasuk juga 2014 supaya Jakarta Utara itu aman di dalam pemilu Pilpres kan 2014. 4 tugas. 4 tugas khusus itu, ya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya jadi wali kota itu 8 bulan. Terus ke provinsi. Oh, mungkin berangkat dari situ itu ya Pak, makanya dapat promosi lagi itu ya Pak. Ya, nasib bapaknya pengusaha, rumahnya besar, kendaraannya ada, lebih dari kendaraan roda 4, lebih dari 2. Dapat kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Di sisi lain, mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, cerita ke saya, Pak Gubernur, teman saya ini kalau ke kuliah naik mobil. Ada KJP yang di-stop oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Dia protes, datangnya naik mobil bagus. Ya saya bilang gini Pak, Bu Kadis foto mobilnya. Oh, mobilnya apa tuh Pak? Ya cukup bagus lah. Kalau merek nanti saya nggak bisa sebut, cukup bagus. Gubernur dipilih oleh masyarakat. Gubernur dipilih oleh masyarakat tentunya menggunakan partai. Nah, partai itu diwakili di DPR. Jadi itu cukup baik. Terkait dengan ke depan saya bagaimana, ya kita lihat hari esok. Halo, selamat sore. Sore Mas. Pak Heru Budi, PJ Gubernur DKI Jakarta. Sehat Pak? Sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan untuk wawancara khusus dengan program Detox di merdeka.com Pak. Ya, terima kasih juga untuk Merdeka. Mungkin ada beberapa hal lah Pak ini yang akan kita diskusikan, ngobrol dengan Pak Heru. Ya. Nah mungkin yang pertama soal RUU DKJ ini Pak, ini kan sudah disahkan ya. Saat ini Pak Heru kan sebagai penjabat gubernur. Nah kalau nantinya Jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota gitu Pak. Nah Jakarta kan kita tahu kan demo, macet, belum lagi ngiung-ngiung mobil pejabat di sana sini. Nah itu nantinya kalau Jakarta nggak lagi jadi ibu kota, semua pindah aktivitas pemerintahan di IKN, gimana menurut pandangan Pak Heru? Yang pertama tentunya Pemda DKI berterima kasih kepada pemerintah pusat dan seluruh stakeholder. Keputusan Undang-Undang DKJ itu adalah tentunya keputusan yang terbaik. Keputusan yang baik untuk Jakarta, keputusan yang terbaik untuk warga Jakarta, dan tentunya komunikasi kekhususan yang diberikan Jakarta itu pasti yang diberikan yang terbaik. Nah berikutnya tadi pertanyaannya bagaimana kalau DKI Jakarta sudah tidak menyandang ibu kota. Iya. Yang pertama adalah sebenarnya jangka panjang ini bagus. Bagusnya begini, simpel aja. Kementerian kan pindah ke IKN. Tentunya kesibukan di dalam hal kepemerintahan sudah berkurang. Itu sisi positifnya. Berikutnya adalah karena berkurang kegiatan kepemerintahan di IKN, maka Jakarta nanti ke depan tentunya harus lebih mandiri dari sisi terutama pendapatan asli daerah. Maka siapapun yang menjabat gubernur ke depan itu harus mencari untuk mendapatkan PAD yang lebih baik lagi. Membangun Jakarta ke depan. Nah, contoh saya dalam waktu dekat mencari sebuah kegiatan yang cukup besar, misalnya ada kegiatan maraton. Yang jelas kalau bisa kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional pun internasional yang mengundang banyak orang. Nah, menjadi sport tourism, menjadi kegiatan investasi yang lainnya, itu yang perlu kita jaga. Sehingga APBD yang saat ini kurang lebih 84 triliun bisa terjaga. Berikutnya, Pemda DKI tetap bersinergi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan untuk mengatur kembali tata ruang yang ada. Tata ruang perkantoran dan segala macam harus revitalisasi lagi, harus dihitung lagi, harus tata ruang dicocokkan dengan kondisi terkini. Contoh, kantor-kantor pemerintahan kan cukup banyak. Iya. Tidak harus tahun ini kan, tidak juga harus tahun depan. Tentunya nanti setelah pemerintahan semuanya berlangsung dengan 100% di IKN, maka tatanan perkotaan ini sudah cukup bisa menghadapi kondisi
Jakarta ke depan. Iya. Misalnya kantor BUMN kita rubah menjadi gedung-gedung komersial, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan bisnis lainnya. Kalau sekarang kan perkantorannya masih perkantoran, dalam garis miring kantor pemerintahan, berarti tidak boleh dipakai untuk berbisnis kan. Nah ini sedang dibahas Pemda, Bappenas sudah lama sih, kita terus dengan Kementerian Keuangan. Nah berikutnya juga terkait dengan transportasi, bisa saja sekian puluh ribu ASN yang tadinya bergerak ada di Jakarta, sekarang berpindah ke IKN. Nah ini kemungkinan bisa saja agak berkurang. Tetapi kekurangan ini, aktivitas ini kita harus jaga dengan cara apa? Tetap mendapatkan daya tarik supaya investor itu mau tetap investasi di Jakarta. Bagaimana caranya? Jakarta harus tetap aman. Transit ketertiban umum harus tetap berjalan dengan baik. Mengatasi yang PR yang terbesar saat ini adalah kemacetan. Kemacetan. Maka kalau kemacetan kita bahas mengenai konsisten untuk membangun transportasi umum. Tidak hanya di Jakarta, mungkin juga bisa sampai ke Bekasi, bisa sampai ke Depok, bisa sampai ke Tangerang. Sehingga mereka yang ada di rumahnya di Tangerang, Tangerang Selatan, itu dari awal sudah bisa menggunakan transportasi. Nah ini perlu komunikasi yang baik, Pemda DKI dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat, Banten, dan tentunya Jakarta. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah itu nantinya kan dibilang sebagai pusat bisnis ya Pak, perekonomiannya di Jakarta. Itu mungkin publik kadang membayangkan gitu Pak ya, nantinya ini akan seperti apa? Kalau sekarang sebenarnya sudah menggeliat lah Jakarta dengan berbagai macam bisnisnya. Nah ke depan itu kalau pandangan Pak Heru gimana Pak? Saya rasa 10 tahun ke depan Jakarta masih memiliki daya tarik khusus. Karena kenapa? Kelengkapan infrastruktur yang ada di Jakarta cukup lengkap. Ada LRT, ada MRT, ada Transjakarta. LRT dibagi dua, ada punya Pemda DKI, punya pemerintah pusat. Komuter juga sudah cukup baik. Dan ada beberapa jaringan tol. Nah, terkait dengan jaringan tol, DKI juga tetap mengembangkan 6 ruas jalan tol yang nanti diinisiasi oleh PT Jaya dan lainnya. Itu mengembangkan connecting yang sekarang belum tersambung. Nah, sehingga saya yakin daya tarik 10 tahun ke depan Jakarta masih memiliki ranking yang cukup baik. Pak, itu kan ditambahkan lagi satu daerah Cianjur itu Pak ya. Nah itu nantinya mensinergikan gitu, mensinkronisasikannya seperti apa itu Pak ya? Dengan sebelumnya sudah ada Bogor, Tangerang gitu. Ini kan harapannya kan perekonomiannya di sekelilingnya ini kan juga menggeliat gitu kan Pak. Tentunya kalau Jakarta tumbuh, ekonominya, investasinya, transportasinya akan berpengaruh positif terhadap Bekasi, Bogor, yang tadi mungkin juga Cianjur, mungkin juga Depok dan seterusnya. Nah, kota-kota metropolitan sekitar Jakarta ini tentunya turut tumbuh. Nah, jadi tata ruang di sekitar yang tadi saya sebutkan itu harus juga sama, bersinergi. Transportasi, bagaimana pengembangan ke Bekasinya. Berarti perencanaan di Bekasi harus sesuai dengan perencanaan di DKI Jakarta terkait dengan transportasi. Begitu juga di Depok, begitu juga di Tangerang. Tidak itu saja transportasi yang berbasis kereta api, bus ya, Transjakarta kita masuk ke arah mana? Contoh, Pemda DKI sudah cukup banyak membantu misalnya Kota Bogor, di mana saat-saat membutuhkan di saat peak season, Transjakarta itu membantu angkutan umumnya sampai dengan Bogor. Koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Perhubungan DKI dengan Dinas Perhubungan Bogor. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya sih membayangkan, ya ini menjadi kota besar ya, yang dikelola oleh 3 provinsi. Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten. Ya ini harus sama, sinergi. Untuk memberikan pembangunan yang positif di semua daerah. Oh gitu, yang nanti dikoordinasikan sama Dewan Aglomerasi itu ya Pak? Ya selama ini kan hal-hal tertentu sudah dibahas oleh, dikoordinir oleh Wakil Presiden. Ya tinggal dikembangkan ya, terserah
pemerintah pusat kan. Kita nanti setelah ada DKJ, undang-undang DKJ turun, nanti ada perpresnya turun, nanti ada Permendagrinya, ya kita ikutkan saja apa yang nanti diberikan oleh pemerintah pusat. Pasti itu yang terbaik. Oh iya, oke Pak. Nah ini soal kegiatan Bapak setelah dari 2022 ditunjuk jadi PJ Gubernur nih Pak. Kesibukannya Pak, sampai tadi aja pagi aja sampai Cilincing ternyata waktunya agak lewat itu Pak. Yang pertama, Pak? Ya, yang namanya PJ Gubernur kan nggak ada wakil gubernur ya, bisa dibayangin. PJ Gubernur tidak mungkin ada PJ wakil gubernur kan. Iya. Mudah-mudahan ke depan tuh harus dipikirkan juga ya. Oh gitu? Ya dipikirkan. Oh perlu juga Pak ya? Ternyata kerepotan juga Pak sendirian Pak? Nggak repot sih, saya menikmati juga. Oh gitu? Nah, jadi PJ Gubernur DKI ya tentunya masih menjabat eselon 1 di sekret presiden. Ya, harus bisa bagi waktu. Ya tentunya yang menjadi korban itu adalah waktu istirahat. Tentunya misalnya waktu istirahat makan siangnya mungkin terbatas setengah jam, yang tadi bisa 1 jam, setengah jam. Itu pun di sela-sela saya menjadi PJ Gubernur, di sela-sela makan siang saya mengundang para pejabat terkait sambil makan siang, tanya misalnya terkait apa isu hari ini pagi mengenai sosial ya, ajak makan kepala dinas sosial, ajak makan dinas Dukcapil, bagian keuangan, Bapeda. Istilahnya makan siang sambil bekerja kan. Iya, jadi setelah produktif itu, gitu Pak. Setelah jam 1, setengah 2 udah ada acara lagi. Tadi pagi aja kena gerak. Terus ada beberapa rapat. Terus tadi membahas jam 1 dengan Kasgar, membahas masalah HUT RI, pergerakan pasukan segala macam. Tadi membahas masalah kesehatan, saya undang RSUD Pasar Minggu dengan Kepala Dinas Kesehatan. Baru ketemu kita di acara Merdeka. Iya, nggak ada wakil berarti semua mau nggak mau terkadang harus di cover sendiri ya Pak? Ya, beruntungnya adalah saya pengalaman lama di Jakarta sebagai pegawai ASN. Sehingga contohnya saja, seperti kemarin saya membaca verbal sesuatu lah ya. Itu saya baca mengenai organisasi Pemda. Saya baca dari ORBO. 10 menit saya baca, di halaman kesekian pasti ini ada kurang. Ya saya undang. Saya tanya, ini benar nggak flowchart seperti ini? Ya ternyata masih ada kekurangan. Jadi mungkin insting pengalaman selama 30 tahun itu membantu saya untuk bisa menikmati pekerjaan dan mengoreksi pekerjaan yang ada. Itu keberuntungan aja. Nah selama udah jalan 2 tahun ini, terobosan atau apa aja Pak yang udah Pak Heru jalanin? Yang pertama, tugas pemerintah pusat sudah saya laksanakan. Sodetan selesai. Normalisasi Kali Ciliwung itu bersama dengan BPN di 2 titik, sekarang sudah proses pendataan. Saya mungkin sedikit lagi bisa proses pembayaran. Berikutnya, melaksanakan lanjutan pembangunan LRT ya, sampai dengan Manggarai. Nanti mungkin kalau cukup waktu, cukup hitung-hitungan keuangan, itu bisa kita masuk sampai dengan Duku Atas. Ya. Terus masalah transportasi berbasis listrik, saya teruskan. Tadi pagi, siang menjelang siang jam 11, saya undang Dirut Transjakarta untuk membahas tahapan-tahapan kendaraan bus listrik. Ya kan? Lantas berikutnya adalah mengenai mengatasi sampah. Ya kan? RDF sudah berjalan, kita maksimalkan. Nanti akan dibangun RDF lagi di Rorotan. Bagaimana dengan penanggulangan sampah skala kecil? Namanya ada TPS 3R di setiap kecamatan. Jadi insya Allah pemilahan dan penyelesaian sampah selesai di kecamatan atau di kelurahan. Walaupun masih banyak PR ya. Terkait dengan banjir. Penanggulangan banjir yang tadi saya bilang, Sodetan Kali Ciliwung, di 2024 ini menambah kurang lebih sekitar
10 sampai 13 embung. Iya. Ya, ada 10 yang lanjutan, ada yang 10 pembangunan lanjutan dan ada yang baru. Begitu juga melengkapi titik-titik tertentu dengan menyempurnakan rumah pompa. Iya. Ya kan? Kayak masih banyak PR dan terus harus disempurnakan. Kemarin ada statementnya Pak Heru, ya dengan sekian banyak yang udah Pak Heru coba kerjakan lah, itu tugas dari pemerintah pusat. Ternyata kan Pak Heru merasa jadi pejabat di Jakarta nih sedikit aja jadi sorotan, banjir semata kaki langsung disorot, ada invasi disorot gitu loh Pak. Ya, jadi gini, ya namanya 9 juta warga, pasti 1 juta, 9 juta pasti mungkin ada 1 juta, mungkin ada 100.000, mungkin ada 1.000 yang menyatakan ketidakpuasan ya itu wajar. Tetapi niat saya adalah membangun Jakarta, menyelesaikan banjir, kemacetan, penyempurnaan tata ruang, kira-kira seperti itu. Nah, yang terkait dengan kemarin banjir di Kelapa Gading itu adalah limpasan dari Cakung. Iya. Maka saya minta Kepala Dinas Sumber Daya Air secepat mungkin membangun pintu air. Dan juga menambah pompa di atas ya dekat Pelindo. Iya. Nah, kemarin saya sudah bicara ada sebagian yang bisa dilaksanakan di 2024, ya, penambahan rumah pompa dan pintu air 2024 ini, dan juga dilanjutkan di 2025. Ya, memang perlu waktu kan. Iya. Ya wajar lah kalau masyarakat menyatakan masih kurang ini, masih kurang itu. Ya namanya sebuah kota terus berkembang kan. Nah, terkait dengan banjir. Ini kan DKI kejar-kejaran dengan kondisi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ya pasti mana yang dulu. Berarti kan cuaca ekstrim itu berubahnya demikian cepat. Nah, pasti DKI Jakarta harus juga mengimbangi perubahan ekstrim. Kan nggak di Jakarta aja kan, di dunia manapun. Termasuk juga kalau bisa mempercepat membangun Pemda DKI dengan pemerintah pusat Giant Sea Wall. Iya. Giant Sea Wall itu sudah lama dicanangkan gitu ya. Sejak tahun 96, gubernurnya Pak Sutioso juga sudah dicanangkan untuk Giant Sea Wall. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak Heru tadi menyebut sudah hampir 30 tahun ya Pak, dinas sebagai ASN itu ya Pak. Ya. Nah, kalau saya lihat kan dari berbagai penempatan paling banyak di daerah Jakarta Utara tuh Pak. Itu udah berapa kali berganti ini Pak, apa namanya? Gubernur, terus sempat jadi wali kota juga. Saya bertugas itu dari tahun 93 sampai dengan 2005 kalau nggak salah di Jakarta Utara. Ya. 93 sampai 2005 tuh. Jadi berbagai proyek revitalisasi penanggulangan banjir sebenarnya di tahun 2000 sampai 2003 itu sudah dilaksanakan. Contoh, normalisasi Kali Angke. Yang tadinya lebarnya 6 meter menjadi 20 meter sampai sisi ke utara ada yang 40 meter. Sepanjang 1,2 kilo. Masyarakat yang dibebaskan, dipindahkan itu kurang lebih bisa ada 15.000 jiwa loh. Pindah ke rumah susun Seci yang di wilayah Jakarta Barat. Berikutnya, pemerintah berikutnya melakukan normalisasi Kali Adem. Kali Adem itu adalah lanjutan Kali Angke, terus lanjutan ke Kali Adem. Kali Adem itu sisi ke arah utaranya. Itu juga dinormalisasi. Nah, berikutnya normalisasi banjir Kanal Barat. Berikutnya revitalisasi taman. Kurang lebih 3-4 hektar. Kalau dulu namanya kebun pisang. Iya. Sekarang taman kota. Ada di mana? Di Simpang Susun Penjaringan. Yang banjir Kanal Barat, kalau kita lewat Grogol, mau ke bandara kan pasti tikungan. Di situ taman. Nah, cukup banyak yang saya turut serta di dalam kegiatan revitalisasi Jakarta Utara. Terlibat secara langsung juga waduk penertiban kolong tol sepanjang 12,5 kilo. Mulai dari Pelumpang sampai dengan Penjaringan. Saya nggak tahu sekarang, begitu saya kembali
padat lagi, ya udah itu nasibnya Jakarta lah. Oh. Dulu segmen-segmen itu ada. Segmen Papanggo itu untuk taman. Segmen Penjaringan, Priok, itu ada yang untuk pembibitan. Iya. Terus sekitar Penjaringan, itu taman, tempat bermain. Beberapa hal yang sudah dikerjakan lah Ya, itu Pak, maksudnya terlibat langsung Pak Heru. Ketika saya jadi wali kota, meneruskan pembangunan yang sedikit terlambat tol Cakung Cilincing. Oh iya Pak. Ya sekarang dinikmati banyak orang kan. Lumayan tuh motor akses itu Pak. Ya, aksesnya hanya sekitar kurang lebih 1 kilo, belum selesai-selesai, 1 sampai 2 kilo. Saya selesaikan, yaitu perintah Pak Jokowi ketika saya dilantik, ketika beliau gubernur, ada beberapa tugas ya. Selesaikan tol Cakung Cilincing, normalisasi sebagian waduk fluid, ya, menyelesaikan sebagian banjir, evitasi banjir di wilayah Jakarta Utara. Termasuk juga 2014 supaya Jakarta Utara itu aman di dalam pemilu Pilpres kan 2014. 4 tugas. 4 tugas khusus itu Pak. Ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya jadi wali kota itu 8 bulan terus ke provinsi. Oh mungkin berangkat dari situ itu ya Pak. Makanya dapat promosi lagi itu ya Pak. Ya nasib garis tangan dan kerja keras ya mungkin seperti itu. Pak itu 30 tahun sebagai ASN kan artinya mengalami beberapa kali pergantian gubernur lah gitu ya Pak. Itu dimulai dari zaman Pak Sutioso atau dari siapa Pak? Zamannya Pak Wiyogo. Oh Pak Wiyogo. Pak Wiyogo, Pak Suredi Sudirja, Pak Sutioso, Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi, Pak Ahok. Iya. 6 berarti ya Pak. 6. Nah kalau Bapak sebagai ASN mengalami sebenarnya itu misalnya ada gubernur gitu, nah Bapak itu sebagai ASN itu mengikuti program berkelanjutan atau gimana Pak pandangannya? Ya, contohnya aja, contoh satu ya. Penanggulan banjir itu sudah ada misalnya sejak Pak Wiyogo. Ya kan? Reklamasi itu sudah ada sejak mungkin Pak Wiyogo, Pak Suredi Sudirja, karena terkendala 96 itu krisis, maka berhenti. Dilanjutkan tahun 2000, properti semuanya berhenti di tahun 96 sampai 2000. Iya Pak. Baru dilanjutkan lagi. Sebenarnya blueprint pembangunan Jakarta itu sudah ada. Sebagai contoh lagi, Taman BMW yang sekarang dibangun JIS. Itu adalah tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan karena stadion Lebak Bulus didemolis, dihancurkan untuk dibangun depo. Maka PR pemerintah daerah harus membangun yang setara stadion. Di mana itu salah satu lahan yang paling besar dan mencukupi adalah di Taman BMW. Kenapa namanya Taman BMW? Itu adalah singkatan dari bersih manusiawi di bawah zamannya Pak Wiyogo. Jadi Taman BMW seluas 64 hektar, ya, itu adalah zamannya Pak Wiyogo. Dilanjutkan dengan gubernur berikutnya adalah Memagar. Dilanjutkan zamannya Pak Sutioso adalah diokupasi warga ketika tahun 96 itu krisis. Tugasnya Pak Sutioso adalah melakukan penertiban. Dilanjutkan oleh Pak Sutioso sebagian dan Pak Fauzi Bowo adalah mendesain stadion. Masuklah zamannya Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo itu ada 2. Satu adalah pematangan lahan, yaitu di Uruk, dan pensertifikatan atas aset Pemda DKI, dan Memagar. Dilanjutkan oleh Pak Ahok adalah menyempurnakan desain. Saya ingat benar, desain itu desain stadion, maka ada masukan lah dari pegiat olahraga sepak bola, harus ada stadion di luar, harus ada lapangan sepak bola di luar dari stadion.
Maka konsep awal Iya. adalah ada stadion dan ada 2 lapangan bola di luar. Oh, Itu iya. untuk masyarakat dan untuk latihan. Nah, dilanjutkan pembangunan itu oleh Pak Anies Baswedan. Artinya apa? Jakarta harus dibangun dengan terus berkelanjutan. Tadi ya saya cerita ini contoh ya, contoh clear. Pak Wiyogo, dilanjutkan Pak Sutioso, Iya. dilanjutkan oleh Pak Fauzibowo, dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo, desain dilanjutkan oleh Pak Ahok, disempurnakan desainnya oleh Pak Anies dan dibangun di situ oleh Pak Gubernur Pak Anies Baswedan. Iya. Zaman saya sempurnakan jalan masuk, keluar masuk melalui program pemerintah pusat. Diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, membangun jalan untuk supaya bisa warga parkir di sekitar Ancol, jadi bisa masuk. Sempurna. Begitu juga banjir. Banjir konsepnya adalah tapal kuda. Iya. Yang harus dilaksanakan setiap gubernur ada itu nggak mungkin. Gubernur satu periode itu bisa menyelesaikan penanggulangan banjir. Berapa puluh triliun bisa mengeluarkan uang. Ya kan? Dan tidak mungkin juga dari sisi waktu nggak mungkin juga. Iya. Maka secara bertahap pembangunannya harus terus menerus. Iya. Begitu juga membangun LRT, MRT. Jadi nanti 2024 dan seterusnya, ya gubernur yang terpilih harus melanjutkan blueprint yang sudah ditetapkan oleh senior-seniornya. Yang menurut kita adalah untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Tapi ada juga Pak beberapa kebijakan program Bapak yang jadi sorotan itu Pak. Ya. Ya kan misalnya membatasi kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, terus memotong yang Jack Wifi itu gimana Pak? Gini, pertama memotong wifi, kalimatnya tidak seperti itu. Zaman COVID dulu semua kegiatan masyarakat berada di rumah. Maka dibutuhkanlah wifi di segala titik strategis. Setelah COVID berlalu, anak-anak sudah bisa bersekolah. Berikutnya dievaluasi. Ternyata signal itu, wifi itu juga ada yang berdekatan. Nah, buat apa? Iya. Berikutnya juga, ya mudah-mudahan ini sampai hari ini sudah berkurang ya. Wifi itu digunakan untuk belajar dan bekerja. Tidak digunakan untuk bermain game. Oh iya. Kalau saya nggak ada pulsa, ya kan saya pakai wifi bisa main game. Ya kan? Nah, tujuannya tidak itu. Jadi bukan memutus, tetapi mengurangi titik-titik yang memang tidak diperlukan dan double dan berdekatan. Nah, sekarang berjalan. Dan aktivitas kan kembali ke sekolah. Iya. Nah, berikutnya tadi kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sebelumnya saya masuk ke yang paling dasar. Saya concern melakukan pemadanan data dan pemutakhiran data penduduk. Karena itu adalah bagian dasar dari sebuah kebijakan. Apapun di pemerintah DKI ya, saya nggak tahu di pemerintah daerah lainnya. Kalau saya, begitu saya masuk, 2 minggu saya kumpulkan data harus akurat. Dukcapil harus melakukan pemutakhiran data. Ternyata benar kan? 76.000 warga DKI Jakarta sudah sekian tahun berada di luar Jakarta. Oh datanya itu Pak ya? Iya, 76.000 banyak. Iya. Ada sekian ribu warga yang sudah meninggal, tapi masih tercatat ada. Nah, itu kan kalau bantuan bansos kemana? Ya kan? Orang udah meninggal dikasih bansos, Pak RT-nya kebingungan, Pak RW-nya kebingungan, Pak Lurahnya bingung. Bansosnya ada, nggak bisa disalurkan. Nah, basis data kependudukan lah saya yang paling cerewet, saya minta harus beres. Maka dampaknya, dampak positif saya ambil adalah KJP, KJMU. Dipadankan dengan data BPS. Ternyata kemiskinan dan miskin ekstrim di Jakarta turun. Karena proses data ini diolah.
Oke, sekarang kembali ke kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang baru-baru ini ribut. Saya simpel kok pemikiran saya. Data Dukcapil sudah sempurna. Maka kartu Jakarta Mahasiswa Unggul harus hadir di warga yang punya prestasi anaknya dan tidak mampu. Kan kira-kira seperti itu. Nah, mahasiswa kan ada yang sudah lulus. Iya. Anak SMA ada yang lulus dan kuliah. Ya perlu data dipadankan dong. Disempurnakan. Iya. Siapa yang lulus, siapa yang dari SMA masuk dan patut mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Contoh, saya mendapatkan satu ya, tapi ini banyak. Ada mahasiswi yang tahu di semester harusnya sudah lulus, dia tulis skripsi. Tahun berikutnya skripsi. Nggak lulus dong, Pak. Berarti, ya Mas yang bilang nggak lulus. Nah, satu semester 9 juta. Oh. Berarti kalau dia 2 tahun tidak lulus dan tulisan skripsi, berarti 9 juta dikali 4. Iya, banyak. Kan ini sayang, ini harusnya bisa untuk mahasiswa yang lain. Iya. Satu. Yang berikutnya saya menemukan, bapaknya pengusaha, rumahnya besar, kendaraannya ada, lebih dari kendaraan roda 4, lebih dari 2. Dapat kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Di sisi lain, mahasiswa-mahasiswa yang teman-teman sudah mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, cerita ke saya. Pak Gubernur, teman saya ini kalau ke kuliah naik mobil. Gimana Pak Gubernur? Tuh saya jawabnya apa? Pak Gubernur, teman saya main ke rumah teman saya. Rumahnya bagus, tingkat, lantai 3, luas. Kenapa dapat KJMU? Saya jawabnya gimana? Iya. Dasar itu, dengan dasar Dukcapil, ya kita padankan, kita sempurnakan. Nah, tahun ini 2024, sistemnya sudah pakai sistem. Maka sistem di KJMU itu langsung link. Link ke Kementerian Pendidikan, link ke Dinas Pendapatan dan Pajak, link ke Dinas Sosial, dan ke Dukcapil. Jadi nggak bisa main-main lagi. Mohon dimaafkan, bukan saya yang memotong itu. Tapi data awal yang diberikan oleh calon mahasiswa yang awalnya 4 tahun, 2 tahun yang lalu, apakah 3 tahun yang lalu, itu yang kurang pas. Iya. Begitu dipadankan, dapat nick, link, kan harusnya tidak memiliki rumah yang lebih dari 1 miliar. Harusnya yang di bawah 1 miliar. Ini dapat. Nah, terus ada yang jadi mahasiswa terus. Nah, itu bagaimana? Oh, ada tuh, Pak. Ada dapat. Berapa kali skripsinya tuh? Ada yang begitu dia dapat kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tiap hari ngambilin uang. Ya, tiap hari karena terbatas ya. Iya. Tiap hari sejuta. Saya bisa lihat. Oh. Di mana? Di Bank DKI. Nah, ini mahasiswa apa bagaimana? 19.000 loh. Sekarang. Jadi secara alami data dipadankan, bukan saya yang melarang, tidak, mahasiswa itu sendiri. Coba kalau mahasiswa itu sendiri pada saat itu mendaftarkan dengan kondisi apa adanya, Iya. ya memang dia tidak mampu, ya terus kok. Sekarang masih ada 13.000 yang terus dapat. Saya usahakan KJMU tetap terus berlangsung. Iya. Yang sudah kuliah, kita usahakan dia sampai lulus. Tapi ketika by name by address itu didata ke lapangan, jadi ketika data itu dengan by system itu kita nggak melihat data di atas kertas, belum di-delete. Begitu ke lapangan ngelihat aslinya, ya itu. Maka saya tadi bisa menjawab ke mahasiswa yang tadi. Oh iya. Oh iya, ini dia mampu ya. Mohon dimaafkan ya delete. Kan mahasiswa sendiri yang klaim ke saya. Anak-anak adik-adik kita yang kuliah mendapatkan KJMU. Jawabannya bagaimana kalau saya, Pak? Si A ada kuliah naik mobil lagi, dapat KJMU. Terus saya bicara ke mahasiswa yang tidak mampu gimana? Wah itu mobil tetangganya dipinjam, enggak juga kan? Ya harus ada data. Iya. Jadi masyarakat yang tidak paham hari ini saya jelaskan.
Iya. bukan saya. DKI harus hadir dan saya, pejabat gubernur DKI, harus menjamin kepada adik-adik masyarakat yang kemampuan intelektualnya tinggi dan dia memang pintar, kebetulan dia tidak mampu secara ekonomi. Itu yang kita harus bantu. Itu yang prioritas. Ya. Dan ini kejadian ketika saya melakukan normalisasi Kaliangke di 2003. Ya. Saya kebetulan angkat sendiri adik-adik itu masuk ke rumah susun Suci, saya bawa. Saya lupa siapa dia. Hari ini 4 orang itu, Iya. kebetulan saya temukan bisa sekolah. Jadi PNS DKI 1. Jadi polisi 1. Jadi TNI 1. Saya lupa. Ketika saya jadi PJ Gubernur, dia datang ke saya. Pak, sayalah yang Bapak temukan ketika di Kaliangke, Bapak urus saya ke Seci dan Bapak bantu saya dan seterusnya. Saya lupa. Nah ini juga gitu. Saya jadi PJ Gubernur, kan kasihan kalau adik-adik kita yang pintar, Iya. dia tidak mampu secara ekonomi. Di sisi lain saya tutup mata, Iya. anggaran KJMU saya berikan kepada yang mampu. Iya. Nah sekali lagi ini by system. Iya. Ya. Kehadiran DKI Jakarta kepada masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga Kartu Jakarta Pintar. Dengan sistem yang ada dari awal saya masuk jadi PJ Gubernur, masa iya Kartu Jakarta Pintar adalah, itu kan SD, SMP, SMA. Turunannya adalah mendapatkan bantuan sembako. KJP ini kan, konsep ini awalnya kan ketika saya di BPKD. Iya. Ketika saya menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Ketika dapat KJP, bagaimana caranya? Ketika itu Pak Gubernur Pak Jokowi dan diteruskan oleh Pak Ahok. Konsep ini, oh ya, kalau dia tidak mampu, dia perlu mendapatkan gizi. Perlu mendapatkan makanan yang cukup. Maka kalau dia dapat KJP, dia dapat bantuan sembako. Bantuan pangan. Daging, telur, Iya. ayam, dan seterusnya. Nah, kepada siapa? Kepada masyarakat yang tidak mampu. Masa saya merem lagi kalau KJP itu diterima oleh yang memiliki rumah besar. Harganya melebihi 1 miliar. Memiliki kendaraan bagus. Ini saya kasih contoh lagi. Iya. Ada KJP yang di-stop oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Dia protes. Datangnya naik mobil bagus. Ya saya bilang gini Pak, Bu Kadis foto mobilnya. Oh, mobil apa tuh Pak? Ya cukup bagus lah. Kalau merek nanti saya nggak bisa sebut. Cukup bagus. Ditanya, kita punya data, Ibu punya mobil ini? Iya. Sekarang Ibu masih punya? Iya. Kenapa Ibu nuntut jadi KJP? KJP kan untuk bagi masyarakat tidak mampu. Akhirnya dia terima. Iya. Oh ya saya salah. Ya sudah. Kan anggaran DKI juga terbatas. Iya. Dibagi pada seluruh OPD dan untuk merawat infrastruktur yang ada. Ya ini harus digunakan dengan benar. Nah, jadi landasan itu yang saya terapkan supaya tepat sasaran. Contoh lagi, fungsi dari pemadanan data Dukcapil. Contoh, dia seorang anak muda, ya, tinggal di Jakarta dengan RT yang sudah tidak ada. Suatu hari dia kecelakaan. Diambillah oleh aparat yang di jalan, menemukan dia untuk menolong. Carilah alamat ini. Nggak ketemu. Karena RT-nya sudah tidak ada, rumah. Komplek perumahan situ sudah tidak ada. Terus bagaimana kita menghubungi keluarga ini? Kan masalah. Pemda disalahin, lurah disalahin. Ya. Terus berikutnya, simple. Ada rumah dikontrakan. Sekian tahun kemudian pengontraknya pindah ke kota lain. Alamatnya masih di sini. Ya kan? Ditinggalilah kembali oleh pemilik rumahnya. Didatangi oleh penagih utang.
Ini bapak ibu ini yang pemilik rumah asli mau ngadu kemana? Mau berlindung kemana? Yang menyewai udah nggak ada gitu ya Pak. Dia bilang, Pak, bapak ini yang ada alamat ini utang ini sudah tidak di sini. Tadi di kontrak. Si penagih utang bilangnya, saya nggak mau tahu. Yang penting alamatnya masih di sini. Yang bapak yang punya pemilik rumah ini mau ngadu ke siapa? Kan ngadunya ke kelurahan, kecamatan. Nah, kita blokir. Terus kalau ada yang meninggal, dia sudah lama di sebuah kota, tinggal di sana. Meninggalnya di kota itu. Iya. Kan perlu ada surat kematian. KTP-nya di Jakarta. Kira-kira surat kematiannya buat di mana? Di tempat tinggal sana kan nggak mungkin. Iya. Kan harus berdasarkan KTP. Sesuai KTP. Mas, akhirnya apa? Pak RT, Pak RW harus menandatangani surat kematian yang tidak dia ketahui. Karena alamatnya masih di situ. Iya. Banyak nilai-nilai positif jika kita secara disiplin menggunakan administrasi kependudukan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak hanya, kenapa DKI Jakarta melakukan pemadanan data dan melakukan penertiban administrasi kependudukan ini untuk tadi. Iya. Untuk tadi. Kira-kira itu contoh. Banyak lagi pihak perbankan ya kan datang ke kelurahan menanyakan benar nggak nih alamatnya ini. Iya. Misalnya ada tunggakan. Pak Lurah tidak tahu kan. Ya nggak bisa juga kan namanya pemerintahan. Nah ini penonaktifan ini yang diperlukan untuk siapa? Untuk penduduk itu sendiri, untuk warga itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Berarti ini Pak ya, bukannya program yang sebelumnya gitu dihapus atau dihilangkan, karena banyak berasumsi seperti itu Pak ya. Cuman mungkin lebih efektif, lebih tepat sasaran aja gitu Betul. Pak ya. Dan itu saya menjalankan itu ada landasan hukumnya semua, amanat undang-undang, peraturan Permendagri, PP, ada. Tapi kan banyak juga sampai beranggapan Pak Heru ingin menghilangkan jejaknya gubernur sebelumnya. Enggak lah, saya nggak ada niat seperti itu. Saya melanjutkan semua yang baik dilanjutkan gitu ya Pak. Contoh apa sih yang tidak saya lanjutkan? Gubernur senior saya, taman saya perbaiki, ya kan? Apa namanya katanya sumur resapan saya rawat, ya, saya wajib SDM merawat itu. Kan semua gubernur membangun untuk masyarakat. Saya juga gitu, membangun untuk masyarakat, merawat yang sudah dibangun. Ya. Nah, terkait dengan data tadi, ya memang itu amanat undang-undang. Perpindahan penduduk cukup fleksibel, ya kan? Ya. Perpindahan penduduk ke Jakarta tuh cukup tinggi. Maka harus dipadankan kan data. Ya kan? Ada yang meninggal, ada yang umurnya dari SD ke SMP, ada yang dari TK ke SD, ada yang dari SMA ke SMA, ada yang nikah, ada yang pecah kakak. Semua itu kan harus dipadankan. Nah, contoh lagi, penduduk Jakarta masuk ke DKI, kan sekarang tidak perlu ada surat pengantar dari RT RW kan. Iya. Nah, bahkan lurah juga nggak perlu tahu kan. Dia pindah, dia bawa ke Dukcapil. Kalau di DKI 5 sampai 10 menit selesai, dia sudah jadi penduduk DKI. Dengan kemudahan itu, maka pemerintah DKI Jakarta harus cepat memadankan data, merapikan data itu. Orang-orang pindah ke Jakarta makin cepat, kita juga harus merubah, memodernisasi data, mengakurasi data yang up to date, ya harus cepat juga. Orang lahir 100, berarti kan harus dicatat 100. Iya. Orang meninggal 1000, berarti kan harus dicatat dan dikeluarkan dari kependudukan 1000, kan gitu kan? Ya. Kira-kira seperti itu. Ini kan ada saya temuin di satu kelurahan ketika saya datang. Saya tanya, Bu, ngurus apa? Ya dia ngurusin pecah kakak karena udah nikah. Saya tanya satu-satu di kakak itu. Ternyata kakaknya ini sudah meninggal sejak 2019. Belum dilaporkan. Sekarang tahun berapa, Mas? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun. 5 tahun. Ya saya nggak tahu ya di balik itu. Saya tidak. Tapi iya.
ya kenyataan seperti itu. 5 tahun yang sudah meninggal tidak dilaporkan. Banyak nilai-nilai yang positif sehingga DKI ini bisa mengambil kebijakan yang tepat, yang pas, dan bermanfaat bagi masyarakat yang memang membutuhkan kehadiran pemerintah daerah. Ya kan dari segi program yang udah Bapak teruskan, terus ada beberapa problem-problem besar yang menjadi tantangan lah untuk gubernur selanjutnya yang tadi Pak Heru sebut kan. Nah, saya pengen menyinggung setelah November nanti kan udah mulai itu Pak pilkada serentak. Nah ini arah-arahnya gimana nih Pak Heru nih? Mungkin udah ada bisik-bisik atau ada yang kode-kode untuk maju selanjutnya gimana tuh Pak? Hari ini kerja, besok bantu masyarakat, besok kerja, ya jawabannya itu. Hari esok itu penuh dengan misteri. Biarlah alam semesta yang menjawab. Masa gitu sih Pak, mungkin apalagi kan udah banyak mungkin parpol, karena setelah RUU DKJ ini kan disahkan ternyata kan ada isu yang dipilih presiden lah, ternyata kan tetap pemilu langsung kan Pak, pilkada langsung. Yang terbaik itu memang pilkada. Kenapa? Pilkada itu yang terbaik adalah tentunya bersinergi dengan DPRD. Iya. Sehingga apa yang nanti kalau pilkada itu berarti gubernur dipilih oleh masyarakat. Gubernur dipilih oleh masyarakat tentunya menggunakan partai. Nah, partai itu diwakili di DPRD. Jadi itu cukup baik. Terkait dengan ke depan saya bagaimana, ya kita lihat hari esok. Kira-kira seperti itu. Belum ada Pak yang datang, bisik-bisik. Belum ada kepikiran ke arah sana. Ya, kepikiran ke sana belum ada. Yang penting pikirannya ya kerja dan kerja. Jadi kalau keinginan dan tujuan mengabdi kan nggak apa-apa juga kan Pak? Mengabdi di Jakarta bisa, mengabdi di pemerintah pusat bisa, mengabdi di mana aja untuk Jakarta bisa. Iya. Ini Pak Heru ini mungkin satu-satunya yang PJ kerangkap sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan ya Pak? Ya enggak gini. PJ Gubernur itu harus dari eselon 1. Jadi siapapun yang jadi eselon 1 itu berpeluang untuk menjadi PJ Gubernur se-Indonesia. Ya. Kebetulan saya eselon 1-nya menjabat Kepala Staf Presiden dan ditugaskan menjadi PJ Gubernur. Ya, kira-kira seperti itu. Ada juga kan yang dari KPKP dan juga dari kementerian lain menjabat PJ Gubernur. Tapi cerita soal ini menarik Pak, soal mungkin hubungan Pak Heru dengan Pak Jokowi, dulu mendampingi Pak Jokowi zaman gubernur, akhirnya Pak Jokowi masuk istana, Pak Heru juga dipercaya menjabat di sana. Gimana Pak? Ya, ketika Pak Presiden Pak Joko Widodo jadi gubernur, saya adalah menjabat Kepala Biro, Kepala Daerah, dan kerjasama luar negeri. Yang salah satu tugasnya adalah mendampingi gubernur, melayani gubernur secara langsung, memberikan masukan, dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh gubernur itu tugasnya Kepala Biro KDH dan kerjasama luar negeri. Tugasnya berikutnya adalah tentunya semua verbal-verbal sebelum masuk ke Gubernur DKI itu pasti dikoreksi oleh Kepala Biro KDH. Diparaf dan dikoreksi baru masuk ke meja gubernur. Nah, dengan tugas-tugas yang pelik itu, yang sehari-hari dengan gubernur saat itu Pak Jokowi, ya tentunya saya memiliki waktu yang lebih banyak dengan kepala dinas yang lain. Nah, ya tentunya bekerja. Nah, terkait dengan lantas Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia dan 1,5 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian saya adalah menjabat Kepala Staf Presiden, itu juga prosesnya melalui bidding, melalui lelang. Oh gitu Pak? Ya, melalui lelang. Lelang, open bidding, ya saya ikut. Ya, ikut dengan kriteria itu ya alhamdulillah dipercaya dan lulus ya, menjabat Kepala Staf Presiden. Itu 19 Juli 2017. Sampai hari ini ya Pak? Ya, sampai hari ini. Nah itu kalau di Kepala Sekretariat Kepresidenan, salah satu tugasnya apa itu Pak? Kalau yang Pak Heru laksanakan? Ya, salah satu tugasnya adalah tentunya
menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Bapak Presiden terkait dengan keprotokoleran, terkait dengan perencanaan beliau kunjungan ke daerah, terkait dengan jadwal Bapak Presiden, terkait dengan pemberitaan-pemberitaan, ada namanya Biro Pers, terkait dengan kesempurnaan pelayanan di seluruh istana. Kan istana itu ada Bogor, Jogja, Jakarta, Bali. Nah, itu di bawah Kepala Staf Presiden. Intinya antara lain seperti itu. Yang harus mengkoordinasikan berbagai pihak Ya. juga kan Pak, ada pas Ya, pampres ya. apa gitu Pak. Jadi kalau kunker itu adalah tugas salah satu Kepala Staf Presiden, adalah tugasnya adalah mengkoordinasikan perjalanan Bapak Presiden ke titik mana. Misalnya ke Jawa Tengah, ya sudah kewajiban Kepala Staf Presiden adalah berkoordinasi dengan aparat setempat, ada gubernur, pangdam, kapolda, dan acaranya apa? Acaranya kementerian, ya koordinasi dengan kementerian yang membidangi acara itu. Nah, jadi setiap hari seperti itu. Ada cerita yang paling berkesan nggak sih Pak selama mendampingi Pak Jokowi baik saat gubernur maupun beliau jadi presiden gitu Pak? Ya. Ketika jadi gubernur itu yang saya terkesan adalah Pak Joko Widodo ingin ke Waduk Pluit ketika kondisinya banjir. Nah itu saya ingat. Jadi saya mendampingi beliau kan waktu itu sekitar Pluit itu banjir berhari-hari tidak turun ya. Nah, itu saya dampingi beliau dan beliau mengambil kebijakan cepat untuk melakukan berbagai normalisasi dan keputusan untuk menangani banjir saat itu. Begitu juga ketika beliau jadi presiden, tentunya dinamika yang cukup tinggi ya. Bapak Presiden Pak Joko Widodo itu tidak pernah tidak kunker. Jadi Senin, Selasa itu 2 hari kunker ke daerah tertentu. Kembali ke Jakarta paling 1 hari. Rabu, Kamis, Jumat sudah mungkin ke Kalimantan. Jumat malam kembali, mungkin Sabtu Minggu istirahat, bahkan Minggu sore sudah berangkat lagi. Nah itu kesan saya, beliau tanpa lelah mengunjungi seluruh warga di pelosok. Bahkan perjalanan cukup jauh Mas. Iya. Dari Jakarta naik pesawat kepresidenan, turun di sebuah kota, itu naik lagi Fokker, ya karena naik lagi CN, pesawatnya lebih kecil, mendarat di suatu titik, belum nyampe nih. Iya. Ganti lagi helikopter, menuju satu titik, turun, belum sampai juga. Nambah kendaraan. Begitu juga pulang. Kemana itu Pak? Ya di area sekitar Sulawesi dan Kalimantan. Ya. Jadi bayangin, Jakarta ke kota besar dulu, naik PBJ istilahnya, pesawat presiden, ganti pesawat, terbang pakai CN yang lebih kecil, ke kota kecil yang hanya bisa didarati oleh pesawat kecil, turun, pindah naik helikopter. Baru sampai ke kota atau desa. Yang dituju. Ya, desa. Dituju, ketemu biasanya di lapangan bola atau stadion kecil. Ketemu dengan masyarakat, menyapa, mengecek fasilitas yang dibangun. Setelah itu kembali, naik lagi kan. Naik mobil, heli, CN, baru ke kota besar, di sana ada acara lagi. Sampai malam. Iya. Baru kembali ke Jakarta. Karena pada lapangan, beliau suka main bola juga tuh kan, jadi kiper kan. Ya, kira-kira seperti itu, hiburan lah. Nah itu soal mendampingi ke Rusia, Ukraina, Pak Heru ikut juga ya Pak? Ya, itu saya lupa tahun berapa ya. Nah, jadi itu juga cukup terkesan. Itu pas perang gitu Pak ya kondisinya? Iya, seperang sampai saat ini. Jadi beliau ingin ke Ukraina, ya segala sesuatunya harus kita. Pak Heru dimintai masukan nggak saat itu? Ya tentunya semua. Semua kebetulan pada saat itu saya berinisiasi dengan beberapa lembaga, ya, lembaga tertentu yang saya tidak bisa sebutkan, contohnya Setpres dan ada TNI dan lembaga tertentu, kita istilahnya mengunjungi dulu, uji cek
cek Iya. kondisi di lapangan, mendapatkan data, kembali melapor ke Bapak Presiden, baru namanya kirim tim advance. Ya, tim advance mengatur semua segala waktu dan jadwal, dilaporkan kepada Bapak Presiden, dan baru Bapak Presiden berangkat ke Ukraina dan Rusia dan kembali ke Jakarta. Cukup berkesan juga Ya. tuh Pak Heru ya. Ya, sebelumnya kan ke Jerman dulu ya, Jerman, Poland, Ukraina, Rusia. Cukup berkesan tuh Pak ya. Ya, cukup berkesan. Nanti saya kasih bukunya. Oh boleh Pak. Ya. Pak, dari sekian banyak cerita kedekatan sampai detik ini belum ada Pak kode-kode dari Pak Jokowi ini untuk bisik-bisik ke Pak Heru nih. Bisik-bisik apa? Ya untuk nanti pilkada DKI selanjutnya gitu Pak. Calon udah banyak kan? Hah? Banyaknya calon, Ya, banyak kalau- yang maju jadi gubernur. Iya beberapa udah muncul Pak, kayak Pak Surya Paloh menyebut udah Pak Ahmad Saroni kayak gitu kan. Ya mungkin kan udah ada khusus nih Pak Heru dibisikin atau apa gitu. Ya, belum. Belum ya Pak. Masih menunggu aja berarti nih ya Pak. Ya. Jawabannya hari esok penuh misteri. Oke, siap. Baik Pak Heru, terima Ya, kasih Pak atas sama-sama, waktunya Pak. sama-sama. Semoga sukses sehat selalu Pak. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.